Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi 8% yang bertujuan membawa Indonesia menjadi negara maju dalam jangka menengah. Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa pun optimistis bisa menjawab tantangan tersebut. Apa saja jurus yang disiapkan Purbaya? Berikut kami hadirkan benang merah. Tantangan wujudkan misi 8%. Sepertinya saya koboi, tapi yang saya lakukan adalah mengembalikan kepercayaan masyarakat ke pemerintah. Itu juga atas pemerintah Bapak Presiden. Ini target Presiden ya, target saya. Tapi nanti kita wujudkan. Semenjak baru beberapa bulan memerintah, Presiden Prabowo Subianto telah menyampaikan keyakinannya akan pertumbuhan ekonomi Indonesia dapat mencapai 8% pada tahun 2027-2028. Presiden menyebut sejumlah langkah dapat dilakukan mewujudkan hal tersebut, seperti pengelolaan ekonomi yang harus dilakukan secara efisien dan berbasis logika, serta perhitungan yang akurat. Pentingnya peran sektor swasta dalam pembangunan nasional seperti dalam bidang infrastruktur serta program swasembada pangan dan energi terbarukan. Presiden Prabowo menambahkan dirinya bahkan percaya pertumbuhan ekonomi dapat lebih dari 8%. Dan makin saya mempelajari keadaan perekonomian kita, saya semakin merasa percaya diri, saya merasa optimis, saya percaya, saya yakin kita akan mencapai bahkan mungkin melebihi 8% pertumbuhan. Mengemban tanggung jawab besar dari Presiden tersebut, Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa ditantang dapat membidik pertumbuhan ekonomi 8%. Seperti seia sekata dengan Presiden, Purbaya pun optimistis Indonesia bisa tembus 8% dalam waktu 2 atau 3 tahun ke depan. Bahkan Menkyu menunjukkan kepercayaan dirinya itu dengan mengenakan jaket 8% yang seolah menjadi simbol misi yang dicanangkan oleh pemerintah. Purbaya menyampaikan pertumbuhan konsumsi masyarakat pada kuartal keempat tahun 2025 akan menembus di atas 5,5% yang dinilai lebih tinggi dibandingkan laju pertumbuhan ekonomi nasional 5,12% pada kuartal kedua tahun 2025. Bukan hanya jaket, baru-baru ini Purbaya juga memamerkan topi 8% yang lagi-lagi seolah mengisyaratkan bahwa pencapaian target Presiden tersebut dapat diwujudkan. Target pertumbuhan Presiden 8% untuk ekonomi Indonesia tuh. Pamer Pak, topinya Pak, pamer. Kemarin jaket ya Pak? Kemarin jaket. Tapi ini hadiah dari saya ini. Ini target Presiden ya, bukan target saya. Tapi nanti kita wujudkan dalam waktu beberapa tahun ke depan. Yang menjadi tanda tanya besar adalah bagaimana mewujudkan ambisi tersebut. Menteri Keuangan Purbaya mengusung konsep pembangunan Sumitronomics yang berfokus pada 3 pilar utama, pertumbuhan ekonomi tinggi, pemerataan manfaat pembangunan, serta stabilitas nasional yang dinamis. Konsep tersebut merupakan gagasan yang berasal dari ekonom Indonesia, Sumitro Joyo Hadikusumo, yang juga merupakan ayah dari Presiden Prabowo. Target ini tidak mudah, namun bukan berarti tidak bisa diwujudkan Indonesia. Sejarah menunjukkan sebelum krisis keuangan Asia tahun 1998, ekonomi Indonesia tumbuh rata-rata di atas 6%. Untuk menjadi negara maju, strategi pembangunan ekonomi Indonesia berbasis pada konsep Sumitronomics yang difokuskan pada 3 pilar utama. Pertama, pertumbuhan ekonomi yang tinggi, kedua, pemerataan manfaat pembangunan, dan ketiga, stabilitas nasional yang dinamis. Untuk menjalankan 3 pilar tersebut, mesin-mesin pertumbuhan harus dihidupkan dan dipastikan berjalan selaras. Fiskal, sektor keuangan, dan perbaikan implementasi harus sinergis mengarahkan perekonomian Indonesia
menggerakkan perekonomian Indonesia agar dapat tumbuh melampaui 6% dalam waktu tidak terlalu lama. Dengan konsistensi menjaga keselarasan mesin-mesin pertumbuhan, diharapkan dapat memacu pertumbuhan menuju 8% dalam jangka menengah. Menkyu mengklaim konsep Sumitronomics dipakai di beberapa negara maju seperti Korea Selatan dan Singapura. Pertumbuhan ekonomi mereka rata-rata di atas 7,5% selama 10 tahun sebelum menjadi negara maju. Ada juga negara Cina yang saat ini menjadi negara dengan ekonomi terbesar kedua setelah Amerika Serikat. Purbaya menilai ekonomi Cina tumbuh melampaui 10% selama 2003, 2007, dan 2010 karena adanya strategi yang tepat. Sementara, bendahara negara ini juga memiliki jurus tersendiri untuk dapat menumbuhkan perekonomian Indonesia setidaknya 7% paling lambat pada 2027 dengan upaya mengundang lebih banyak investor masuk ke dalam negeri dalam 2 tahun. Potensi pertumbuhan ekonomi ini akan lebih cepat lagi jika mendapatkan dukungan dari seluruh mesin ekonomi Indonesia, mulai dari sektor moneter, fiskal, sektor swasta, investasi domestik, dan luar negeri. Dengan adanya perbaikan iklim investasi, Purbaya berharap pada tahun 2028 pertumbuhan ekonomi dapat menyentuh 8%. Saya udah bilang ke Pak Presiden waktu itu, Pak, boleh nggak saya bikin tim debottlenecking? Apa kerjanya? Begini Pak, gini yang saya ceritakan tadi. Ya udah jalankan katanya. Sampai sekarang disetujui, jadi sebelum nggak disetujui saya jalankan terus aja. Tapi bukan saya, itu dengan menteri-menteri, Menko Perekonomian dan menteri-menteri yang lain. Jadi saya nggak jalan sendiri. Takut juga dimarahin orang. Kira-kira gitu. Tahun depan 2027 dengan perbaikan, ya saya dorong sedikit, saya bisa ngundang investor kan. 7% udah agak kelihatan. Kalau itu membaik, tahun depannya lagi kayaknya udah kekeker lah, 8% lah, bisa lah. Pertumbuhan ekonomi 8% bertujuan membawa Indonesia menjadi negara maju dalam jangka menengah. Terlepas dari tantangan yang sedianya akan dihadapi, target 8% adalah gambaran tekad pemerintah yang tidak ingin bertahan di tempat, namun berani melompat maju.